Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1753. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berdasarkan basis kultivasi mereka takut jika sedikit terpengaruh saja oleh kekuatan jantung ruang angkasa, mereka akan musnah dan berubah menjadi abu. Akan tetapi Yukiansu dan yang lainnya tampak tegas dan tidak berhenti sama sekali. Ini sudah selesai, kata Kaisar Agung Yoming. Dengan suara keras dia menyaksikan tanpa daya ketika fluktuasi spasial yang kuat merasuki tubuh Chen Sisi dan yang lainnya. Namun tepat ketika Kaisar Yoming mengira Chen Sisi dan yang lainnya akan hancur berkeping-keping di tempat, tiba-tiba berdengung. Dari Chen Sisi dan yang lainnya, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba terpancar. Begitu kekuatan ini muncul, tiba-tiba itu menghalangi erosi kekuatan jantung ruang angkasa bagi mereka. Itu adalah, kata Kaisar Agung Yoming. Dia membuka matanya lebar-lebar. Bibi, Chen Sisi dan yang lainnya tampak terkejut. Kekuatan ini persis seperti kekuatan yang tersisa di tubuh mereka ketika ibu Qin Chen yaitu Qin Yueqi membantu mereka bertransformasi. Dan pada saat kekuatan ini muncul, Qin Chen yang berada di ambang kehancuran pun juga merasakan semua ini dan menoleh lalu melihat ke atas. Ibu. Namun kekuatan ini hanya muncul sebentar dan kemudian menghilang. Bagaimanapun itu hanya kekuatan yang ditinggalkan oleh Qin Yueqi di tubuh beberapa orang, bukan sisa-sisa keinginannya yang sebenarnya. Namun pada saat kekuatan Qin Yueqi menghilang, dengan suara ledakan, kekuatan khusus lainnya bangkit di seluruh dunia kacau. Sebuah kekuatan khusus menekan seluruh dunia kacau. Ini manik-manik batas kota. Ini kekuatan yang ditinggalkan oleh ayahku, kata Qin Chen. Merasakan kekuatan ini, Qin Chen tiba-tiba merasa bersemangat. Pembentukan dunia kacau yang sebenarnya telah melalui banyak evolusi. Dunia kacau pada awalnya itu hanyalah lempengan giok langit dan bumi yang diperoleh Qin Chen di alam rahasia iblis waktu itu. Kemudian ia bergabung dengan jiwa kristal jiwa darah Lao Yuan, binatang buas asal benua Yimo, lalu memperoleh aturan penciptaan dunia di benua Yimo dan mengubahnya menjadi dunia kecil. Segera setelah itu ia dimasukkan ke dalam bola penekan batas manik-manik batas kota yang menekan penguasa iblis abis dan akhirnya membentuk dunia kacau. Kemudian setelah memasuki surga, Qin Chen menggabungkan menara kuno dan asal usul surga ke dunia kacau. Lalu ditambah dengan aturan mengerikan yang ia kendalikan ketika dia menerobos ranah transendensi sebelum akhirnya membentuk dunia kacau yang saat ini. Oleh karena itu, dunia kacau ini awalnya terbentuk dengan menggabungkan lempengan giok langit dan bumi dengan manik-manik batas kota. Dan manik-manik kota itu diperoleh oleh ayahnya saat itu yang mengandung jejak kekuatan ayahnya. Ketika urat nadi ilahi ruang angkasa digunakan, itu memiliki efek ajaib. Tapi sekarang, kekuatan yang ditinggalkan oleh ayahnya di manik-manik batas kota meledak lagi. Begitu kekuatan ini muncul, dunia kacau yang akan hancur pun segera menjadi stabil dalam sekejap. Sekuat jantung ruang angkasa itu tidak dapat menghancurkan kekuatan lemah yang ditinggalkan oleh ayah Qin Chen. Pada saat ini, Kaisar Yoming yang tidak jauh pada saat ini membuka matanya lebar-lebar. Dia tiba-tiba gemetar setelah merasakan kekuatan pada manik batas kota dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Kekuatan ini, itu adalah yang itu, kata Kaisar Agung Yoming. Dia terkejut dan tercengang karena dia jelas tahu kengerian jantung ruang angkasa. Bahkan di masa kejayaannya dia mungkin tidak dapat menekannya. Namun kini hanya sedikit kekuatan yang tersisa dari orang itu yang langsung saja berhasil meredam kerusuhan di jantung ruang angkasa.
yang membuat Kaisar Agung Yaoming secara pribadi merasakan kekuatan dan kengerian orang itu. Legenda itu memang benar. Hanya saja meskipun dunia kacau saat ini telah stabil, kecemasan di hati Kaisar Agung Yaoming belum hilang. Sebaliknya, dia buru-buru menoleh untuk melihat Qin Chen dengan ekspresi gugup di wajahnya. Karena meskipun dunia kacau sekarang telah stabil, namun krisis Qin Chen belum teratasi. Jika Qin Chen tidak dapat menahan kekuatan jantung angkasa dan jatuh di sini, maka dunia kacau akan tetap runtuh. Tapi Qin Chen, bisakah dia bertahan? Duar, dengan suara retakan yang tajam, dan pada saat ini tubuh dan jiwa fisik Qin Chen retak tak terkendali. Kaisar Yaoming hanya meliriknya dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia merasa tidak tahan, dia tampak getir. Dari basis kultivasinya dapat dilihat bahwa tubuh fisik Qin Chen setidaknya dapat bertahan dengan mengandalkan asal-usul luar angkasa Kaisar Miekong, kekuatan laut mati, dan kekuatan garis keturunan Dewa Penghakiman Guntur, dan itu tidak dapat dianggap sebagai kehancuran total. Karena itu, jiwa itu adalah hal yang paling penting yang tidak hanya untuk terus-menerus dijaga. Meskipun kekuatan jiwa Qin Chen sudah sebanding dengan ahli teratas transenden dari tanah alam tatanan abadi ketiga, tetapi di depan jantung ruang angkasa, bagaimana mungkin jiwa dari alam tatanan abadi ketiga dapat bertahan? Jika ini terus berlanjut, maka roh Qin Chen pasti akan runtuh sebelum tubuh fisiknya. Saya melihat saat ini jiwa Qin Chen terkoyak sedikit demi sedikit di bawah kekuatan ruang angkasa yang mengerikan. Dan saya melihat bahwa jiwa Qin Chen akan sepenuhnya dimusnahkan. Akan tetapi saat itu tiba-tiba, boom! Napas tak terlihat melonjak keluar dari kedalaman jiwa Qin Chen. Di bawah mata Kaisar Agung Yaoming yang terkejut, sebuah cahaya muncul dengan aneh di kedalaman jiwa Qin Chen. Sinar cahaya ini pada awalnya sangat lemah, tetapi kemudian dengan cepat menjadi cerah, dan hanya dalam beberapa saat itu menjadi sangat menyilaukan dan terang, memenuhi kedalaman pikiran Qin Chen. Apa itu? Kata Kaisar Yaoming. Dia menatap sinar cahaya itu dengan mata yang terbuka lebar. Pada saat sinar cahaya ini muncul, jiwanya yang tersisa bergetar, seolah-olah selama dia diterangi oleh cahaya ini, oleh sinar cahaya, jiwanya yang tersisa akan tersebar. Itu buku kuno misterius, kata Qin Chen. Qin Chen yang jiwanya telah dimusnahkan, dia linglung dan jiwanya akan meledak, merasakan ekstasi di dalam hati Qin Chen setelah merasakan sinar cahaya ini. Ketika jiwa Qin Chen dalam bahaya berkali-kali juga, kemunculan buku kuno misterius inilah yang selalu menyelesaikan krisis bagi dirinya. Hanya saja selama bertahun-tahun ini buku kuno misterius itu selalu menghilang. Bahkan setelah menerobos dan melampaui, Qin Chen telah dengan hati-hati mencari di lautan jiwa miliknya sendiri. Akan tetapi tetap Qin Chen tidak menemukan apapun. Dan Qin Chen hampir mengira bahwa itu telah menghilang. Namun tanpa diduga kali ini di saat kritis berbahaya ini, buku kuno misterius itu akan muncul lagi. Duar. Setelah buku kuno misterius muncul, untayan cahaya putih dengan cepat mekar. Itu berdengung dan bergetar di benak Qin Chen. Semburan cahaya putih mekar dan kekuatan tak terlihat dengan cepat mengalir keluar, membentuk pusaran di kehampaan, seolah-olah dia benar-benar menelan kekuatan ruang yang mengalir ke dalam jiwa Qin Chen. Dalam sekejap, jiwa Qin Chen bergetar hebat. Tidak hanya jiwa Qin Chen, tetapi juga kekosongan di seluruh dunia yang kacau. Dan bahkan jantung ruang angkasa bergetar hebat. Aura yang mencengangkan itu membuat semua orang melihat dengan takjub, termasuk Kaisar Agung Yaoming, termasuk gadis kecil itu yang menatap Qin Chen yang diselimuti oleh cahaya putih dengan kaget. Pada saat ini, aura yang terpancar dari tubuh Qin Chen benar-benar membuat mereka merasa sedikit teror. Kekuatan ruang yang keluar dari jiwa Qin Chen, jantung ruang, terus-menerus dilahap oleh buku kuno misterius. Itu berderak, buku kuno misterius itu melonjak dan tampaknya ada huruf-huruf yang muncul di atasnya. Samar-samar, Qin Chen tampaknya melihat kata kosong. Kata kosong terpampang di sana.
Serangkaian pemahaman tentang kekuatan ruang seketika muncul dalam pikiran Qin, yang tepatnya itu adalah persepsi jantung ruang. Dan setelah kekuatan ruang ini ditelan oleh buku kuno misterius, ada juga kekuatan ruang yang mengalir kembali ke jiwa Qin. Tubuh dan jiwa Qin yang awalnya rusak dengan cepat bersatu kembali di bawah kekuatan ini. Ledakan. Akhirnya, saya tidak tahu berapa lama jantung ruang tidak lagi mentransmisikan kekuatan ruang. Pikiran Qin terguncang hebat. Seluruh tubuhnya ditangguhkan. Buku kuno misterius itu menghilang lagi, tetapi Qin masih berkeliaran dengan napas ruang yang mencengangkan. Kekuatan ruang ini, kata Qin, dia mengulurkan tangan kanannya, dan di atas telapak tangannya kekuatan ruang samar beredar, yang merupakan bagian dari kekuatan yang ditransmisikan oleh jantung ruang. Pada saat ini, Qin menatap jantung ruang dan ada perasaan yang sangat ramah di benaknya. Dia tahu bahwa ini karena dia telah menyadari sebagian dari kekuatan jantung ruang. Meskipun jejak kekuatan ini sangat halus, bahkan hanya 1/10.000 dari kekuatan jantung ruang. Akan tetapi dengan persepsi jejak kekuatan ini, dikombinasikan dengan dunia kacau, cukup bagi Qin untuk memiliki sedikit kendali atas jantung ruang. Memungkinkan kekacauan dunia kacau tidak akan dihancurkan oleh kekuatan jantung ruang. Pada saat ini jantung ruang masih menyatu dengan dunia kacau, sementara sosok Qin berkedip-kedip dan dia langsung menuju jantung ruang. Pada saat ini jantung ruang di depannya masih memancarkan aura yang menakutkan, tapi aura ini tidak dapat lagi melukai Qin. "Kakak," kata gadis kecil Xiao Xiao. Dia menatap Qin dengan penuh semangat. Qin mengangguk sambil tersenyum lalu tiba-tiba meremas tangannya. Mengandalkan kendalinya atas dunia kacau dan jantung ruang angkasa, Qin mempercepat fusi di antara keduanya. Boom! Dalam sekejap seluruh dunia kacau meluas dengan gila-gilaan pada saat ini, dan struktur spasial di dalamnya juga mulai berubah. Perubahan ini jauh lebih mengerikan daripada fusi sebelumnya dari 3 transenden leluhur 1000 tulang. Ini adalah proses metamorfosis dalam arti hakiki. Boom! Sementara dunia kacau dengan cepat menjadi lebih kuat, ada gelombang aura yang menghancurkan ruang melonjak keluar dari dunia hampa ini. Dan sebagian dari kekuatan itu bahkan mengadu kekosongan dan menghilang ke kolam Raja Hantu di luar. Pada saat ini istana Raja Hantu berada di langit. Terlihat Gui Long dan yang lainnya sedang melihat ke arah Dewa Kematian dan 1000 tulang dan yang lainnya yang sedang bertarung. Namun, tiba-tiba Gui Long atau disebut juga leluhur naga, dia dan yang lainnya tiba-tiba ekspresinya berubah karena mereka semua tiba-tiba melihat ke bawah ke kekosongan di bawah istana Raja Hantu. Itu Gui Long dan yang lainnya merutkan kening. Baru saja mereka samar-samar merasa bahwa tampaknya ada fluktuasi spasial tersembunyi yang datang dari istana Raja Hantu. Ada sesuatu di bawah istana itu. Sebuah pemikiran dengan cepat terlintas di benak mereka. 1000 tulang dan iblis tua Xuan Gui yang sedang bertarung dengan panik dengan Dewa Kematian juga mengubah ekspresi mereka. Itu Tuan Muda Chen. Namun pada saat ini, Master Wan Qi menunjukkan wajah yang ganas. "Baiklah, Raja Hantu Shenming, Xuan Gui, tampaknya kalian memang menyembunyikan sesuatu di sini. Biarkan aku melihat apa yang ada di bawah sana." Begitu kata-kata Wan Qi, Xiejun jatuh, tubuhnya berkedip dan dia tiba-tiba terbang di bawah istana Raja Hantu, sama sekali mengabaikan orang lainnya yang sedang bertarung. Gui Long dan yang lainnya juga saling memandang sebelum kemudian mendengus dingin. "Ayo pergi juga." Seketika aliran cahaya melonjak dan bergegas turun satu demi satu. Bagaimana mereka bisa memberi Wan Qi, Xiejun kesempatan sendirian? Tidak baik. Dengan suara keras, leluhur 1000 tulang dan iblis tua Xuan Gui juga Dewa Kematian tiba-tiba terpisah dari pertarungan satu sama lain dengan ekspresi kaget dan marah di mata mereka. Sementara 1000 tulang masih memikirkan bahwa Tuan Muda Chen masih ada di bawah. Jangan biarkan orang-orang ini melakukan hal-hal buruk. Mendesir.
Seribu tulang dan iblis tua Xuan Gui bahkan tidak peduli untuk terlibat pertarungan dengan dewa kematian dan leluhur hantu iblis darah. Mereka berdua segera melesat dan bergegas ke angkasa menuju ke kolam Raja Hantu. Kurang ajar. Dewa kematian dan leluhur hantu iblis darah di langit menatap kehampaan di mana hanya mereka berdua yang tersisa. Dengan mata yang dingin mereka bahkan menyapu ke arah istana Raja Hantu karena mereka juga ingin mencari tahu apa yang ada di bawah istana Raja Hantu. Boom, boom. Aliran cahaya terbang menuju bagian bawah istana Raja Hantu dan dalam sekejap mata semua aura menakutkan di atas istana Raja Hantu menghilang sepenuhnya. Hanya menyisakan orang kuat lainnya di area telarang saling memandang dengan cemas. Penguasa area telarang semuanya telah turun. Apakah mereka ingin mengikuti? Ada konflik di hatinya pada saat ini di ruang kosong itu. Boom! Dunia kacau saat ini dengan cepat. Dalam persepsi Qin Chen meluas. Dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum akhirnya jantung ruang angkasa berhenti menyatu. Dan perluasan dunia kacau juga akhirnya berhenti. Ini adalah melihat dunia kacau yang luas di depannya yang sebanding dengan alam semesta awal yang kecil. Qin Chen sangat terkejut. Meskipun dunia kacau sebelumnya sangat luas, dalam hal wilayah itu hanyalah setengah dari ukuran surga. Namun sekarang, setelah awalnya dengan menyatu jantung ruang angkasa, dunia kacau di depan Qin Chen telah meluas jauh melampaui langit. Hampir mendekati titik luas seperti alam semesta awal yang kecil. Belum lagi, selain peningkatan kekuatan jangkauan ruang angkasa, struktur ruang angkasa di dunia kacau juga lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dikatakan bahwa iblis tua Xuan Gui dan ahli teratas transenden tingkat 3 lainnya dapat mengancam untuk menghancurkan dunia kacau dengan menghancurkan asal-usul mereka, maka iblis tua Xuan Gui saat ini bahkan tidak akan berpikir untuk melukai dunia kacau bahkan jika dia meledakkan dirinya di dalam dunia kacau. Tidak bisa dipercaya, kata Qin Chen. Dia langsung saja melayangkan tinju dengan keras. Seketika kekosongan bergetar. Dan itu sangatlah keras, namun yang mengejutkan Qin Chen, itu tidak apa-apa. Luar biasa, ini adalah kengerian dari jantung ruang angkasa. Dan jika aku tidak salah, jantung ruang angkasa dan dunia kacau ini awalnya hanya menyatu. Begitu mereka menyatu sepenuhnya, maka dunia kacau akan berubah. Itu akan berubah ke titik yang bahkan akan dilebih-lebihkan. Kaisar Yoming berseru dari samping. Itu juga pertama kalinya dia melihat seseorang yang benar-benar dapat menyatukan jantung ruang angkasa. Seperti yang diharapkan dari keturunan orang itu. Jika pemandangan sebelumnya diubah menjadi orang lain, saya khawatir dia sudah lama meninggal dan tidak akan hidup. Baiklah, ada baiknya memiliki latar belakang. Kata Kaisar Agung Yoming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Pada saat ini, Kaisar Yoming tidak dapat menahan perasaan masam di dalam hatinya. Dulu, jika dirinya memiliki latar belakang seperti itu, apakah dia masih harus bertarung sampai mati dengan Kaisar Mie Kong dan jatuh di negeri asing? Dia bahkan tidak peduli dengan nama keempat Kaisar Agung. Tentu saja pada saat ini dia hanya memikirkannya. Orang yang sama tidak memiliki nasib yang sama. Selalu ada beberapa orang di dunia ini yang telah berdiri di titik akhir yang dapat Anda lihat segera setelah mereka lahir, yang tidak ada bandingannya. Kaisar Yoming yang telah mengalami kemunduran dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dan tumbuh dewasa. Dia masih sangat jelas tentang hal-hal ini. Lagi pula, aku tidak punya pendukung saat itu, tetapi sekarang, setelah aku mengikuti Qin Chen, apakah aku punya hubungan dengan orang itu? Kata Kaisar Yoming seolah memikirkan sesuatu. Kaisar Agung Yoming terkekeh, hatinya tersanjung dan sudut mulutnya terbuka tanpa sadar. Nah, Qin Chen ini memang hebat, bukankah maksudnya dia juga hebat? Bukannya ayahnya adalah ayahnya sendiri? Kurang lebih seperti itulah maksudnya. Senior Yoming, apa yang kamu tertawakan? Tanya Qin Chen. Qin Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dengan ragu. Oh, tidak ada, kata Kaisar Yoming. Dia kembali sadar, takut Qin Chen akan melihat petunjuknya. Dia buru-buru melihat jantung angkasa di atas kepalanya.
Setelah beberapa saat, dia tampak serius dan berkata, "Nah, Qinchen, jika aku tidak salah, dunia kacau ini dan jantung ruang angkasa seharusnya hanya memiliki fusi awal, dan kamu baru sedikit memahami jantung ruang angkasa itu sejumlah kecil kekuatan, hanya mencegahmu ditolak oleh jantung angkasa ini." Mendengar itu, Qinchen mengangguk, seperti yang dikatakan Kaisar Yoming. Saat ini, Qinchen hanya menguasai sebagian kecil dari kekuatan jantung ruang angkasa. Seharusnya itu hanyalah 1/10, bahkan hampir tidak 1/10. Bukan karena pemahaman Qinchen tidak cukup, akan tetapi basis kultivasi Qinchen tidak dapat menanggung aturan ruang angkasa yang begitu menakutkan. Jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan jantung ruang angkasa ini, setidaknya kamu harus melangkah dulu ke level ranah kaisar untuk memiliki kemungkinan itu. Selanjutnya, jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk memisahkan jantung ruang dari dunia kacau, maka ia akan terus menyatu dengan dunia kacau, dan saat fusi terus mendalam, maka ia akhirnya akan berubah menjadi aturan ruang yang paling menakutkan di dunia kacau. Dan pada saat itu, jika kamu masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jantung ruang, maka kamu masih akan kehilangan kendali atas dunia kacau, kata Kaisar Yoming. Dia memperingatkan. "Oh, seperti itu," kata Qinchen. Dia mengangguk dan Qinchen paham. Sebenarnya, Qinchen sudah merasakan bahwa dunia kacau saat ini memiliki dua inti. Satu adalah inti yang berpusat padanya yang mengendalikan sebagian besar kekuatan dunia kacau. Dan yang lainnya adalah inti dari jantung ruang. Dan jantung ruang itu adalah kontrol atas dunia kacau yang masih diperkuat. Jika dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jantung ruang, suatu hari inti dari dunia kacau akan menjadi jantung ruang. Mata Qinchen menjadi sangat tegas. Qinchen tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Pada saat ini, Chen Shishi dan yang lainnya terbang dengan cemas dan mereka dengan gugup memeriksa tubuh Qinchen. Mata mereka semua merah. "Aku baik-baik saja," kata Qinchen. Qinchen dengan lembut membelai kepala mereka, meminta maaf karena telah membuat Yu Qianzu dan yang lainnya khawatir.